Ya, pemirsa, banjir bandang yang menerjang 5 kecamatan di kota Manado, Sulawesi Utara melumpuhkan aktivitas warganya. Aliran listrik pun hingga kini masih dipadamkan PLN. Ribuan rumah di 5 kecamatan di kota Manado terendam banjir kemarin. Warga yang menjadi korban banjir pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir ini terjadi akibat meluapnya 4 sungai besar di Manado. Saat ini banjir yang merendam rumah warga sudah mulai surut dan warga mulai bersih-bersih. Namun aliran listrik masih dipadamkan. Akibat banjir ini 5 orang dikabarkan tewas di kota Manado. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Manado telah ada Budi Zulkifli di lokasi, namun kita baru tersambung lewat telepon ya, Feni ya. Budi, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, kondisi terkini di Manado, Sulawesi Utara terkait dengan musibah banjir bandang yang terjadi kemarin. Saat ini cuaca cukup cerah meskipun sebelumnya sempat ada informasi dari pihak BMKG bahwa masih diperkirakan hujan deras akan mengguyur dalam beberapa hari ke depan. Saat ini di lokasi-lokasi yang kemarin di ketinggian air mencapai lebih dari 3 meter, situasinya sudah mulai surut dan warga juga sudah mulai mencoba mengevakuasi barang-barang mereka maupun harta benda mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Seperti yang siang ini suasana di daerah Kampung Banjar, upaya warga mengevakuasi barang-barang mereka dari timbunan lumpur terus dilakukan. Sementara itu di wilayah-wilayah lain hal seperti itu juga terus dilakukan oleh warga. Sementara itu dari informasi yang kami kumpulkan, saat ini banyak warga yang mengungsi dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu. Banyak di antara mereka mengungsi karena selain kondisi rumahnya saat ini tidak bisa ditempati pasca banjir, sebagian juga karena rumah mereka rusak, hanyut terbawa banjir bandang yang terjadi kemarin. Suasana di kota Manado dari pantauan kami memang kalau dilihat banyak diisi dengan aktivitas warga yang saling bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir yang terjadi kemarin. Tim SAR juga masih terus melakukan upaya-upaya evakuasi ke beberapa tempat untuk mencari informasi adanya korban hilang maupun menjaga kemungkinan masih ada warga yang terjebak di lokasi-lokasi tertentu. Sejauh ini dari informasi yang kami kumpulkan menyebutkan musibah banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Manado dan juga di kota Tomohon dan di Minahasa dan Minahasa Utara ini menyebabkan ada 13 korban jiwa, di mana 5 korban tewas ada di Manado, sementara 5 lainnya di Tomohon akibat longsor dan 3 lainnya di Minahasa dan Minahasa Utara. Di kampung Banjar ini yang kemarin ketinggian air mencapai lebih dari 3 meter, di sini ada 1 korban tewas yang tadi kami melihat secara langsung warga bersama-sama memakamkan korban tewas atas nama Muhammad Nur Husain yang merupakan kepala lingkungan 3 Kelurahan Banjar. Korban meninggal kemarin saat banjir bandang menerjang wilayah ini dan meninggal akibat tersetrum listrik karena mencoba bertahan di kabel yang melintas di depan rumahnya. Iya, Penny dan Sofyan. Ya, baik, terkait banjir ini, Budi, apakah juga PLN masih melakukan pemadaman listrik? Iya, benar sekali. Dan ini barangkali yang juga menjadi salah satu yang sangat mengganggu warga hari ini. Karena sudah 2 hari sejak banjir bandang yang terjadi kemarin, listrik di sebagian besar wilayah di kota Manado ini dipadamkan. Dan masih beruntung bagi warga yang memiliki fasilitas genset bisa beraktivitas dengan sedikit normal. Namun kebanyakan di antara warga memang tidak bisa beraktivitas dengan normal akibat pemadaman listrik. Dari pantauan kami di lokasi banjir di Kampung Banjar ini saja, tadi banyak warga yang sedikit kebingungan karena
ingin memberikan kabar barangkali kepada anggota keluarga mereka di tempat lain, namun untuk menghidupkan handphone juga tidak bisa akibat listrik yang sudah padam sejak kemarin. Baik. Ya, Dr. Ya, Budi ditahan dulu. Kita sudah tersambung dengan Bapak Harley Mangindaan selaku Wakil Wali Kota Manado. Pak Harley, selamat siang. Selamat siang, Ya, Ridwan. ya, Pak Harley, sampai sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kota di sana? Ya, pasti mereka korban bencana lapar. Itu didahulukan untuk kita distribusi di posko-posko atau dapur umum di beberapa titik yang ditentukan oleh kecamatan dan kelurahan. Dapur umum Natura sudah juga koordinasikan dengan pemerintah provinsi. Intinya adalah logistik dari pemerintah kota masih siap, masih sanggup untuk mendistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Ditambah juga dengan TNI AD, Polri yang siap mensupport makanan dan karena mereka membuka dapur umum mereka di setiap mereka punya kantor. Begitu. Baik. Pak Harley, bisa Anda gambarkan seberapa parah dampak banjir di Manado ini hingga siang hari ini, Pak? Ya, meluas. Biasanya kita tahun 2000 kita pernah banjir, sekarang ini lebih meluas. Jadi bisa dibayangkan terputus, apalagi tadi Budi kontributor menyampaikan bahwa PLN memutus, juga jadi pahamat kita berkomunikasi antar wilayah kami sendiri dan menjadi kebingungan bagi seluruh warga bertanya mau kemana. Mereka akan membantu dan itu menjadi dampak pada kami pada hari ini. Terlebih seluruh warga saya lihat ini Manado macet karena beberapa warga yang di luar Manado kemungkinan besar menjemput warga-warga yang terevakuasi dengan ditandai tadi saya bertemu satu tempat evakuasi, mereka bilang akan dijemput oleh keluarga mereka di beberapa wilayah. Jadi ini Manado sedang macet di samping pembersihan jalan-jalan utama di kota Manado. Sementara ini seperti itu informasinya. Ya, Pak Harley, apakah sudah ada tambahan korban tewas yang terjadi hingga siang ini, Pak Harley? Saya kemarin masih seperti itu, kabarnya masih simpang siur karena beritanya beragam. Saya belum bisa menambahkan tentang kehilangan jiwa di kota Manado itu sendiri, begitu. Ya. Pak Harley, hingga saat ini kabarnya masih ada sejumlah warga yang masih bertahan di rumahnya begitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota untuk bisa membantu mereka mungkin dari logistik begitu untuk mereka yang masih tetap bertahan di rumah? Apa yang dilakukan? Iya, mereka bertahan, ada dua persepsi antara mereka tidak tahu mau keluar bagaimana atau mereka mau bertahan membantu rumahnya sendiri untuk dibersihkan. Yang saya dapati adalah mereka bertahan di tempat evakuasi dan mau bertahan di dekat rumah mereka untuk mereka dapat menjaga alat-alat barang-barang mereka itu sendiri. Dan yang kami lakukan langsung berkoordinasi dengan kelurahan dan juga Koramil untuk kita bisa distribusikan supaya mereka tetap sehat, tetap jaga kondisi mereka, bisa menjaga rumah mereka dan juga sampai membersihkan rumah mereka. Itu kondisi yang ada di setiap titik korban banjir ini, begitu.